Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas yang merupakan salah satu poin penting dalam ilmu yang mempelajari tentang keturunan atau genetika ya. Nah, dalam video ini kita hanya fokus pada prinsip-prinsip dasar terkait dengan hereditas. Nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih detail apa saja sih yang ada, bagaimana cara mempelajarinya, hukum-hukum yang ada di dalamnya seperti apa. Oke ya. Oke, jadi sebelum kita mempelajari prinsip-prinsip tersebut, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, like and share. Oke ya. Jadi sekarang saya tanya dulu, seberapa mirip sih kalian dengan orang tua kalian? Mengapa sih kok ada yang bisa mirip sekali, ada yang miripnya hanya sedikit? Dengan kita mempelajari prinsip-prinsip pewarisan sifat tersebut, maka kita akan tahu jawabannya. Jadi rahasia-rahasia tersebut akan terjawab. Karena memang dalam pewarisan sifat itu ada prinsip-prinsip tertentu, sehingga akhirnya akan dihasilkan keturunan yang seperti kita. Nah, sejarah dari prinsip pewarisan sifat ini akan kita pelajari ya. Jadi peletak dasar utama dari prinsip-prinsip pewarisan sifat adalah tidak lain dan tidak bukan Mr. Gregor Johann Mendel atau lebih dikenal dengan Mr. Mendel. Mr. Mendel ini dinobatkan menjadi Bapak Genetika Internasional karena memang beliau peletak dasar. Sehingga sampai sekarang dalam ilmu genetika yang sangat menarik ini, prinsip-prinsip dasar tentang pewarisan sifat ini berasal dari Mendel. Nah, jadi Mendel ini melakukan penelitian dengan menggunakan kacang ercis atau mungkin kita lebih familiar menyebutnya sebagai kacang polong ya, atau nama ilmiahnya adalah Pisum sativum. Kenapa Mendel menggunakan kacang polong untuk penelitiannya? Jadi ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena memang kacang polong berumur pendek, sehingga cepat menghasilkan keturunan. Mendel bisa melihat secara langsung dengan cepat gitu ya, persilangan antara A dengan B akan menghasilkan seperti apa. Kebayangkan kalau kemudian tumbuhan yang digunakan untuk penelitian itu ternyata umurnya bertahun-tahun atau berumur panjang, maka penelitiannya pun akan berjalan dengan sangat lama. Yang kedua, karena kacang polong atau ercis ini memiliki bunga yang sempurna. Karena bunganya sempurna, dengan kata lain, maka dia bisa melakukan penyerbukan sendiri, sebab disebut bunga sempurna ini jika memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yakni memiliki putik dan benang sari. Kemudian yang ketiga adalah kacang polong memiliki perbedaan sifat yang mencolok. Karena mencolok ini, maka sifat-sifat tersebut mudah diamati hanya dengan menggunakan mata telanjang gitu. Yang keempat adalah mudah dipelihara. Jadi merupakan tipe tanaman yang gampang, tidak memerlukan perawatan yang rumit atau ekstra. Akibatnya adalah menguntungkan secara efisiensi penelitian, utamanya terkait dengan tenaga, waktu, dan yang terpenting adalah biaya. Sehingga dalam pemilihan objek penelitian harus dipikirkan secara mendalam. Nah, tadi kan salah satu karakter yang dijadikan sebagai alasan oleh Mendel untuk menggunakan kacang polong atau Pisum sativum adalah kacang polong tersebut memiliki sifat-sifat yang mencolok. Apa saja? Yang pertama adalah warna biji ya. Jadi kacang polong memiliki dua macam warna pada bijiannya, yakni warna kuning dan warna hijau. Kemudian warna polong, jadi polong itu wadahnya kacang gitu ya. Jadi bungkus luarnya kacang polong ini adalah ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Kemudian posisi bunga. Posisi bunga pada kacang polong ada posisi bunga di ketiak. Jadi bunga muncul di antara daun dengan batang. Kemudian ada juga yang bunganya itu tumbuhnya di ujung cabang gitu. Selanjutnya yang keempat adalah bentuk biji. Ada yang bentuk bijinya bulat atau mulus gitu ya. Jadi bentuknya bulat mulus, tidak ada benjolan, tidak ada keriput. Satu lagi memang nyaris bulat juga akan tetapi keriput sehingga akhirnya tidak bulat sempurna. Maka rata-rata
di literatur-literatur atau di berbagai soal disepakati menggunakan kata bentuk bijinya bulat, kemudian satunya adalah keriput. Lantas sifat yang kelima adalah bentuk polongnya, ada yang keriput, ada yang menggembung atau mulus. Kalian bisa cari gambarnya di internet ya. Kemudian yang keenam adalah tinggi batang. Kacang polong ada yang batangnya pendek, pohonnya pendek ya, ada yang tinggi. Lantas warna bunga pada kacang polong ini ada yang berwarna ungu dan juga ada yang berwarna putih. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat, yang pasti kita harus memahami dulu gitu ya istilah-istilahnya biar nanti tidak bingung. Yang pertama adalah parental atau biasanya disingkat dengan huruf P besar ya. Jelas ini mudah sekali dihafal, mudah sekali diingat karena memang parent in English artinya adalah orang tua atau induk yang disilangkan. Itu parental. Contohnya P1 ada P2. Jadi P1 artinya adalah parental atau induk pada persilangan yang pertama. Sedangkan P2 adalah parental atau induk pada persilangan yang kedua. Jadi huruf 1 dan huruf 2 ini menunjukkan dia persilangan keberapanya ya. Kemudian kalau ada parental maka selanjutnya ada filial. Bisa disingkat dengan F besar. Kalau parental adalah orang tua, sudah bisa ditebak bahwasanya filial ini adalah anak atau hasil keturunan dari persilangan kedua indukan atau kedua parentalnya tadi. Contohnya, kalau F1 berarti filial atau anak pada persilangan pertama, berarti filial atau anak dari P1. Kalau F2 berarti filial atau anak dari P2, persilangan induk yang kedua. Selanjutnya adalah gen. Seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya bahwasanya gen itu adalah sifat yang diturunkan dari parental ke filial, dari induk dari orang tua ke anaknya. Nah, dalam pewarisan sifat ini kita mengenal ada gen dominan dan ada gen resesif. Jadi gen dominan berarti gen tersebut karakternya kuat. Sedangkan kebalikannya gen resesif adalah karakternya lemah. Kalau kita tulis dengan simbol, maka gen-gen dominan ini ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Misal contohnya adalah A besar. Maka gen resesif atau gen lemah alelnya atau yang pasangannya ya alelnya adalah A kecil. Atau bisa juga mungkin T besar, ini yang dominan, maka yang resesif apa? Oke, T kecil. Sip. Jadi dari ketika kalian nanti menuliskan huruf-huruf dalam pewarisan sifat, tidak boleh ngawur ya, jadi ada aturannya. Ketika kita membicarakan karakter yang dominan, berarti dia memiliki gen yang dominan ya, berarti harus kita tulis dengan huruf kapital, huruf besar. Kalau karakternya tertutupi, berarti dia gennya resesif, lemah ya, maka simbol hurufnya harus kita tulis dengan huruf kecil. Semoga dipahami. Oke, istilah selanjutnya adalah alel. Jadi alel adalah pasangan gen, tetapi tidak sembarang pasangan ya. Jadi bisa disebut alel jika pasangan gen ini terletak pada lokus atau lokasi yang sama. Di mana? Di kromosom. Jadi ingat ya, kromosom pada makhluk hidup itu kan rata-rata diploid berpasangan, 2N. Jadi kalau kita gambar balik lagi flashback, nih, misal ini adalah kromosom nomor 12 pada manusia. Nah, kita tadi punya gen A besar, misal dengan A kecil gitu ya. Berarti A besar nanti kan akan bergandengan dengan A kecil pasangannya. Nah, ini A kecil. Mereka ini harus berada di lokus atau lokasi yang sama, yakni di mana? Di lengan kromosom bagian atas sebelah sini, tengah-tengah misal. Bukan lantas A besarnya di sini, A kecilnya di bawah. Nah, itu bukan alel karena tidak terletak di lokus yang sama, di lokasi yang sama pada kromosom pasangan. Sehingga inilah yang kita sebut sebagai alel. Nah, contoh dari alel ini adalah A besar atau A besar A kecil. Dimana tadi yang sudah kita pelajari bahwasanya A besar itu menunjukkan gen dominan yakni tinggi, kemudian A kecil dia menunjukkan karakter pendek yang merupakan gen resesif
karena ditulis dengan huruf kecil. Sehingga karakter pendek ini kalah dengan karakter tinggi. Sehingga A besar dan A kecil adalah alel, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, kenapa harus ada pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama? Karena ingat ya, kromosom itu seperti yang saya katakan tadi, dia selalu berada dalam formasi berpasangan, yang nantinya alel ini kemudian akan menentukan genotip dari makhluk hidup tersebut. Apa itu genotip? Jadi genotip adalah bentuk atau susunan gen yang terdapat dalam individu yang dilambangkan atau dikodekan. Dibedakan menjadi ada genotip homozigot dominan. Ini di sini ada kata homo. Homo artinya adalah sama ya. Karena ini dominan berarti sama-sama huruf besar, karena memang dominan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Jadi sama-sama A besar. Sedangkan selanjutnya ada homozigot resesif. Kalian sudah bisa menebak ya, sama homo. Akan tetapi karena resesif berarti dilambangkan dengan huruf kecil. A kecil. Dan yang terakhir adalah ada heterozigot. Hetero artinya berbeda atau bermacam-macam ya. Jadi ada yang dominan, ada yang resesif, campuran antara dominan dengan resesif. A besar dengan A kecil. Kalau misalnya kita mau mencontohkan simbol yang lain, misal di sini adalah T besar, T besar. Berarti kalau homozigot resesif adalah T kecil. Sip. Sedangkan kalau heterozigot berarti T besar, T kecil. Nah, istilah selanjutnya adalah fenotip. Kalau tadi ada genotip, sekarang kita ke fenotip. Apa itu fenotip? Jadi fenotip adalah bentuk luar atau karakter yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi secara physically terlihat pada suatu individu atau penampakan sifat sebagai hasil antara interaksi genotip dengan lingkungan. Karena ingat ya, jadi fenotip itu dihasilkan dari genotip plus lingkungan. Fenotip itu kan 100% ya, dihasilkan 60-70% itu dari faktor genotip, kemudian 30-40%-nya itu dari faktor lingkungan. Sehingga kita tidak bisa selalu tergantung pada gen kita. Misal kita punya gen diabetes, akan tetapi kalau kita tidak pernah memberikan lingkungan dalam bentuk suka mengkonsumsi makanan-makanan manis, kemudian tidak memberikan lingkungan dalam bentuk tidur tidak teratur, pola pikir ruwet misal, maka gen diabetes tersebut tidak akan muncul terekspresi dengan sempurna 100%. Ya sometimes dia muncul, akan tetapi tidak menyebabkan gangguan atau penyakit yang parah pada tubuh penderitanya. Karena memang ada faktor lingkungan yang relatif berpengaruh besar, yakni 30-40%. Nah, contoh fenotip adalah ada tinggi, ada pendek, ada rasa manis pada buah, misal rasa asam. Jadi itulah fenotip. Sedangkan sekarang istilah selanjutnya yang nanti akan sering kita gunakan adalah hibrid atau hibrida, yakni perkawinan dua individu dengan sifat yang berbeda. Macam dari hibrid ada monohibrid. Mono artinya adalah satu, kemudian perkawinan atau persilangan ya, berarti persilangan antara dua individu yang memiliki mono, satu sifat beda. Kalau di hibrid berarti perkawinan atau persilangan antara dua individu yang memiliki di, yakni dua sifat beda. Nah, prinsip pewarisan sifat dijelaskan oleh Mendel dengan menggunakan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu beliau jelaskan dengan menggunakan persilangan monohibrida, yakni persilangan antara dua individu yang memiliki hanya satu sifat beda. Sedangkan hukum Mendel 2 dijelaskan dengan persilangan dihibrida, dua sifat beda. Untuk mengingatnya gampang ya, hukum Mendel 1 berarti dibuktikan atau dijelaskan dengan monohibrida. Hukum Mendel 2 dengan persilangan dihibrida. Yang keduanya ini akan kita pelajari lebih detail di video-video selanjutnya. Sehingga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan. Nah, di hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tadi, ternyata dalam kenyataannya gitu ya, tidak seluruh pewarisan sifat pada makhluk hidup itu tunduk patuh pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 tersebut. Akan tetapi
meskipun ada sedikit perbedaan, akan tetapi ujung-ujungnya tetap merujuk pada hukum Mendel ini, sehingga akhirnya disebut sebagai penyimpangan semu. Apa saja penyimpangan semu dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ini? Yakni ada epistasis hipostasis, kemudian ada kriptomeri, ada polimeri, ada atavisme atau interaksi gen, dan ada gen komplementer yang nantinya juga akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Jadi terima kasih banyak, selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.